Oke, aku lanjut ya. Kita masuk ke soal 3, yaitu non-current liabilities. Nah, sebenarnya menurut aku nih, non-current liabilities itu nggak susah. Asal eh, kalian nangkep kayak, oh gitu, harus, harus kalau misalnya kalian udah kayak gitu, pasti bisa harusnya. Karena aku dulu juga kayak gitu. Aku dulu kayak, apaan sih nih amortisasi, apaan sih nggak ngerti gitu kan. Habis itu setelah aku udah paham konsepnya, aku kayak, oh ya ampun gitu doang gitu. Nah, sebenarnya itu, kalau kalian udah kayak, oh kayak gitu, nah itu harusnya udah aman gitu ya. Nah, di sini non-current liabilities, si Lolaco, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manisan. Pada 1 Januari 2017, ia mengalami kesulitan pendanaan sehingga memutuskan untuk menerbitkan obligasi. Gitu. Jadi dia butuh dana ke Lolico. Dengan par 500.000, 8%, berarti ini kita dikasih tahu kupon rate-nya 8%, obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2022. Oke? Berarti kalau misalkan diterbitin 1 Januari 2017, tapi jatuh tempo 1 Januari 2022, berarti berapa tahun nih ininya, obligasinya? 5 ya, Kak? Ya, 5 ya. Betul, 5 tahun. Nah, 5 tahun lalu dia bilang tingkat return dari pasar 1,5 kali dari stated rate. Stated rate berarti kupon rate berarti 8% ini nanti kita kaliin sama 1,5. Bunganya akan dibayarkan 1 Januari dan 1 Juli. Berarti kalau dia 5 tahun, berarti nanti kita ya kurang lebih ada 10 kali inilah, 10 kali row gitu ya, karena dia semi annually harus dikali 10 N-nya gitu ya. Pada tanggal 1 Juli 2021, Pelaku memiliki cukup dana untuk menebus 40% obligasi tersebut. Sedangkan sisanya akan ditebus pada saat jatuh tempo. Oke, di sini kita dikasih tabel PVIFA, tabel PVIF. Kalau di AD2 itu masih dikasih nih tabel kayak gini. Nanti di Inter nggak dikasih, di Inter kita harus hitung sendiri. Cuman kalau misalkan pun emang kalian mau hitung, kan ada rumusnya ya, jadi bisa pakai. Cuman menurut aku sih adalah nggak usah memperibet diri gitu. Kerjain UTS-nya aja udah banyak gitu ya. Nah, di sini ini kan ada tabel PVIFA, tabel PVIF. Ingat, kalau misalkan ini tabel PVIF, PVIFA ini itu berpengaruhnya itu tuh sama si market rate. Oke? Market rate. Di sini si market rate-nya itu berapa? Market rate-nya itu adalah sebesar 8%. Kita kaliin sebagai 1,5. 12% ya. Jadi ini 12%. Tapi karena dia semi annually, jadi kita harus bagi 2. Itu jadi 6%. Jadi kita nggak usah pusingin nih yang ini ya. Kita lihatnya yang tambah 6% aja. Oke? Lalu ingat, karena dia bilang itu semi-annually, di mana dia bayarnya 1 Januari dan 1 Juli, berarti semi-annually, berarti kalau tadinya dia itu emang jatuh temponya dalam waktu 5 tahun, berarti kita kan harus 10 kali bayar dong. Jadi yang 5 tahun ini udah jangan dilihat, lihatnya yang tanggal yang 10 tahun aja. Nah, dari sini kita bisa cocokin nih. Jadi yang 6% sama 10 yang mana? Oh, PVIF-nya yang 7,3. Kalau PVIF-nya berarti yang 0,55 ini. Gitu ya. Nah, ini langsung masukin aja untuk PVIF-nya berarti 0,55839. PVIF-nya PVIFA-nya 7,36009. Oke. PVIF itu selalu urusannya sama par value. Par value ini langsung dikasih tahu 500.000. Oke. Untuk PVIFA-nya, PVIFA ingat itu berpengaruhnya itu sama interest-nya. Interest itu dapat dari mana? Dapat dari si 500.000 ini kita kaliin sama 4%. Kenapa 4% sih? Kenapa bukan 8%? Kalau 8% itu annually. Karena ini kita semi-annually, jadi kita kalinya sama yang 4%. Begitu ya. Jadi kita bagi 2 si coupon rate-nya. Nah, ini tinggal kita kaliin aja. Dapat hasilnya itu adalah ini. Oke, ini berarti adalah present value-nya. Par-nya ini adalah 500.000. Lalu, jadi karena dia diterbitkan lebih kecil daripada par-nya, berarti dia itu at discount.
Kalau dia lebih besar berarti premium gitu ya. Ini tinggal kita kurangin aja. Oke, kayak gini. Oke, ini aku pindah dulu deh ke bawah. Jadi nggak nyelip. Dah, begini ya. Jadi tadi yang itu PVIF-nya kenapa itu ambil dari yang 6%? Oh, kenapa ambil dari 6% gitu ya? Nih, jadi gini. Besok pas kalian ujian, ingat aja, PVIF, PVIFA itu berpengaruhnya sama hanya dengan market rate. Oke, market rate. Market rate kita, atau di sini dia sebutnya pakai tingkat return, itu adalah 1,5 kali dari stated rate. Stated rate itu adalah si coupon rate 8%. Berarti 1,5 kita kaliin sama 8%, itu hasilnya adalah 12%. Tapi berhubung kita itu dibayarkan semi-annually, yaitu 1 Januari dan 1 Juli, maka kita harus bagi dua, gitu ya. Karena ini annually, 12% ini annually, kita harus bagi dua jadi 6%. Nah, besok pas kalian dikasih tabel PVIF, kalian harus lihat dulu nih. Yang pertama, market rate itu berapa? Oh, market rate-nya 12%. Habis itu dia bilang, apakah dia dibayar annually atau semi-annually? Kalau dia dibayarkan semi-annually, berarti kita bagi dua market rate-nya, jadi 6%. Kayak gitu ya, karena dia adalah semi-annually. Yaitu kita harus bayar 2 kali dalam setahun. Lalu, dia itu uh, dibayarkan kalau annually kan 5 kali. Tadi ada yang bantu aku, dia bilang 5 tahun sih, dari tahun 1 Januari 2017 sampai Januari 2022, obligasinya tuh umurnya 5 tahun. Tapi berhubung kita semi annually, yang berarti kita bayarkan 2 kali setahun, bunganya berarti kita pakainya yang 10 kali. Jadi si 5 itu kita kali 10, kita kali 2 jadi 10. Kalau besok itu dapatnya yang 4 tahun, berarti 4 dan semi annually berarti 4 kali 2 berarti 8 M ya, gitu ya. Nah, di sini itu kita lihat di sini ada 6% sama 10. Berarti itu adalah yang angka yang kita pakai. Kayak gitu ya. Jadi ini sama ini sama ini. Kayak gitu, pakai angkanya yang nunjukin di tabel situ. Gimana? Dan masih bingung? Ngerti, Ki. Terima kasih. Ngerti? Oke. Nah, pas di ujian kan lebih baik tulis deh gitu ya. Aku nggak tahu ini dinilai atau enggak, tapi harusnya dinilai perhitungannya. Jadi lebih baik kalau nanti besok pas ujian dibikin aja ini. Oke? Ini tabelnya juga sebenarnya teman-teman bisa bikin dulu gitu ya untuk menghemat waktu. Walaupun isinya nggak ada, cuman kan udah bisa bikin dulu. Nanti tinggal ditipek-tipekin aja yang namanya. Habis itu misalnya ini diskon, misalnya rata-rata premium tinggal ditipek jadi premium kayak gitu. Jadi bisa dibikin cicil-cicil dulu. Oke? Nah, ini adalah bond discount amortization tabel ya. Kita ada date, interest paid itu adalah menggunakan si coupon rate dibagi 2 atau si 8% ini dibagi 2 jadi 4%. Interest expense itu adalah si market rate atau tingkat return ini yang si 12% kita bagi 2 juga karena semi annually. Ada discount amortization di mana kalau discount itu kan kita lihat nih PV-nya itu atau present value-nya itu lebih kecil daripada par. Jadinya, kan kita harus tambahin dong, kita harus tambahin terus amortisasinya supaya sampai di angka 500.000 gitu. Kalau misalkan nih, ternyata present value-nya itu 526 bukan 426. Berarti kan kita harus kurangin terus ya. Kita harus kurangin terus, berarti itu adalah premium. Pokoknya ingat, kalau diskon berarti ditambah, kalau premium berarti amortisasinya dikurang. Kayak gitu. Jadi lihat dia diskon atau premium, kayak gitu ya. Nah, bonds carrying value ini bisa aku masukin yang 426 dulu, 426397. Lalu, karena ini baru tanggal penerbitan, berarti nggak ada interest, nggak ada interest expense, nggak ada diskon. Oke? Nah, kita masuk ke perhitungannya. Untuk interest to be paid, ini akan selalu sama terus. Oke? Gimana caranya? Berarti caranya itu adalah 500.000 kita kali sama 4%. Ini adalah interest to be paid kita. Gitu ya. Ini tetap akan sama terus. Jadinya, waktu itu aku pernah dapat pertanyaan gitu. Misalkan di tanggal 1 Januari 2020 kita ada penembusan nih. Jadi ke bawahnya itu sisanya dong. Sisa, misalkan dia tebus 40%. Sisanya berarti 60% dong sih. Ini bunganya. Berapa masih full gitu. Ini kita anggapannya itu adalah masih
kan namanya tabel amortisasi ya, jadi itu anggapannya masih 100%. Jadinya, kalaupun dia ada penebusan, itu akan berpengaruhnya itu ke jurnal aja, nggak ke tabel amortisasi. Jadi tabel amortisasi itu asumsinya itu masih 100% tanpa ada penebusan apa-apa. Begitu ya. Lalu untuk interest expense-nya, berarti tinggal interest expense didapetinnya itu adalah si carrying value-nya dikaliin sama 6%. Berarti di sini adalah si bonds 426 ini kita kaliin sama 6%. Karena aku pakai Excel, jadi aku tinggal drag aja sebenarnya. Nanti besok teman-teman itu harus cuci tangan kan, jadinya mungkin agak makan waktu di situ. Discount amortization ataupun nanti ada premium amortization itu adalah selisih antara si interest expense sama interest to be paid, gitu ya. Nah, selisih amortisasi ini karena kita tujuannya itu untuk mencapai 500.000 pada tanggal 1 Januari 2022, berarti kita harus tambahin di sini sifatnya menambah. Kita tambahin si CV sama si discount amortization-nya, gitu ya. Ini aku akan drag, ya. Nah, kita lihat nih, oh di akhir kok dapetnya 4999996 Ci gitu ya. Karena di akhir ini kita itu kadang difaktorin sama bunga sehingga hasil tuh nggak bulat. Jadinya yang akhir ini bisa kita langsung ganti jadi 500.000. Lalu untuk diskon amortisasinya juga berpengaruh, gimana antara si kan kalau teman-teman ingat untuk dapat carrying value itu adalah carrying value sebelumnya ditambahin sama amortisasi. Ini berarti tinggal kita selisihin aja. Ini juga kalau diskon amortisasi kan selisih antara interest to be paid sama interest expense. Jadi tinggal ditambahin aja. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, tabel amortisasi udah selesai nih. Kita masuk ke jurnal. Oke, di jurnal teman-teman lihat. Besok pas ujian dibaca dulu soalnya. Jangan teman-teman udah bikin sampai 2018, 2019, ternyata tuh yang disuruhnya itu 2017 sama 2020. Gitu ya. Jadi baca dulu dia minta tahun berapa. Di sini mintanya tahun 2017 dan tahun 2020 dan jurnal penebusan obligasi. Kita itu tebus obligasi itu pada 1 Juli 2021. Berarti nanti kita harus buat yang tahun 2021 juga sama pada tanggal jatuh tempo. Gitu ya. Di sini kita itu pertama kali yang kita buat adalah ketika kita menerbitkan bonds, berarti atau menerbitkan obligasi, berarti kan kita mendapatkan cash, gitu ya, karena kita emang butuh dana dan kita butuh cash. Dan apa yang bertambah yaitu adalah bonds payable kita. Kita pas tanggal penerbitan itu dapat cashnya sebesar berapa? Kan kita nggak dapat 500.000. Kita dapatnya itu yang si 426,397 ini. Oke, lalu untuk tanggal 1 Juli 2017, ini kita udah mulai nih melakukan pembayaran. Ini aku gedein dulu ya, jadi bisa kelihatan tabelnya. Kita mulai melakukan pembayaran bunga, oke? Di tanggal 1 Juli 2017. Caranya gimana? Berarti kita lihat nih, yang pada tanggal segini, itu kan berarti yang ini. 1 Juli 2017 ya. Berarti kita pakai angkanya tuh yang ini. Gitu. Yang ini. Oke? Berarti interest expense-nya itu si 25.584. Si bonds payable-nya, karena bonds payable sifatnya menambah, berarti kan bonds payable tuh payable bertambah di kredit. Makanya dia di sisi kredit, susah si 5584. Dan interest yang kita bayarkan tuh berapa? Interest yang kita bayarkan itu adalah 20.000. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk diskon. Kalau misalkan dia add premium, premium itu kan mengurangi payable ya. Nanti berarti bonds payable-nya jadi debit. Kayak gitu. Oke, ini untuk yang tanggal 1 Juli 2017. Lalu, kita kan dimintanya tahun 2017 sama 2020. Pada akhir tahun 2017, kita harus melakukan adjustment. Adjustment-nya gimana? Jurnalnya. Interest expense, bonds payable pada interest payable. Kenapa kayak gini? Karena kan kita bayarnya itu 1 Januari, besokannya kan? Tapi kita harus melakukan adjustment nih di akhir tahun. Jadinya kita harus bikin adjustment-nya dulu. Pakai angkanya yang mana? Pakai kalau 1 Juli 2017 kan udah lewat. Tapi kita itu belum melewati 1 Januari 2018. Makanya kita akan menggunakan tanggal yang ini. Oke? Jadi kita cari angka yang
dia itu di antara siapa si 31/12/2017 ini. Dia udah ngelewatin ini tapi belum melewati ini. Berarti kita pakai angka yang 2018. Oke. Ini sebesar berapa interest expense-nya? Berarti sebesar 25.919. Nggak dikaliin proporsi ya, karena kan kalau dari 1 Juli sampai 31 Desember itu udah 6 bulan. Ini juga udah bobotnya 6 bulan, jadi nggak perlu kali proporsi lagi. Bonds payable-nya itu sebesar 5.919, sama cash-nya itu sebesar 40.000. Lanjut ya. Tanggal tahun 2020, dia mintai kan 2017, 2020. Tahun 2020 itu kita akan membayar bunga tanggal 1 Januari-nya ya. Pakai angkanya berapa? Kalau misalkan ini kan 2017, berarti sebenarnya di tahun 2019, Desember 2019, 31 Desember 2019, kita sudah melakukan adjustment juga nih, ya kan? Sudah melakukan adjustment juga gitu. Cuman kita nggak buat sini karena dari 2017 langsung ke 2020. Berarti kalau kita bayangin nih, berarti kalau 31 Desember 2019, berarti jurnalnya gimana ya? Berarti kan jurnalnya seperti ini. Angka interest expense itu berarti pakainya itu yang 1 Januari 2020, karena kan dia itu di akhir tahun, ya, sama kayak gini kasusnya. Ini pakainya yang 2018, kita pakai yang tahun 2020, kalau misalnya di akhir tahun 2019. Nah, berarti interest expense-nya kan 27.472, bonds payable-nya 7.472, interest payable 20.000. Karena kita udah melakukan adjustment di tanggal 31, makanya di tanggal 1 Januari kita nggak perlu melakukan pencatatan untuk si expense ya, karena udah dicatat di tanggal 31 Desember, gitu ya. Karena itu cuma beda sehari doang, jadi kita hanya perlu membayar utang interest kita, yaitu sebesar 20.000, begitu. Lalu untuk 1 Juli 2020, kita sudah melakukan pembayaran bunga. Oke, interest expense, bonds payable, sama cash, gitu ya. Nah, ini itu berapa? Ini itu berarti sebesar si 27.921. Lalu bonds payable-nya sebesar si 7.921. Ini cash-nya sebesar 20.000. Ini 1 Juli. Oke. Nah, kita ini aku ada kelupaan nih. Ini harusnya kita kerjain yang ini dulu ya. Kita harusnya bikin yang Desember. Aku kelupaan, maaf ya. Ini harusnya ada Desember 31/12/2020. Oke, berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya sama seperti ini. Pakai angkanya yang mana? Pakai angkanya berarti yang ini, 2021. Kenapa? Karena 1 Juli udah lewat 2020, berarti yang sebelumnya itu yang mana? Yang 1 Januari 2021. Jadi pakai angka ini sebesar berapa? Sebesar 8.396, habis itu bonds payable-nya 8.396, dan sama interest payable-nya itu adalah 20.000. Oke, ini untuk tanggal yang ini. Oke, itu ya. Lalu, untuk jurnal penebusan, dia kan cuma minta 2017 sama 2020. Sekarang kita mulai jurnal penebusan nih. Kalau di soal itu, kita tahu pada tanggal 1 Juli 2021, si Lolako itu punya cukup dana untuk menebus 40%-nya. Jadinya, kita bayar bunga dulu, baru kita tebus obligasinya, gitu ya. Bunganya berarti yang dibayarkan berapa? Bunganya itu berarti kita pakai angka yang 1 Juli 2021, yang 28.900 ini. Oke. Ini nya ini aku masukin lagi ya. Oke, itu untuk pembayaran bunga ya. Lalu kita mau melakukan penebusan di 1 Juli sebesar 40%. Berarti caranya gimana? Berarti caranya untuk si bonds payable-nya kita pakai angka yang 1 Juli 2021 ini nih. Oke, lalu kita kaliin sama 40%. Lalu untuk cash-nya itu kita pakai yang mana? Kita pakai angka par value. Gimana? Asumsinya kita itu kan kalau pas membayar
pas menebus bonds, itu kan kita selalu nebusnya itu, kalau cash itu berarti nggak dikasih tahu di soal, berarti ini at par, kita tebusnya at par gitu ya. Kalau kita dikasih tahu tebusnya pas 1 Juli 2000 ini, misalkan dengan kurs 99 atau apa, itu kan berarti berpengaruh ke cash-nya gitu ya, bukan berpengaruh ke bonds-nya. Berarti di sini kita langsung masukin aja si 500.000 par-nya, kita kaliin sama 40%. Oke, jadi ini tinggal diselisihin aja, dan kita dapat loss gitu ya. Terus penebusan kita dapat loss. Lalu, kita ketemu akhir tahun, ini bukan 2021, harusnya ini 2022. Akhir tahun, kita harus bikin jurnal. Interest expense, bonds payable, interest payable. Sebesar berapa? Pakainya angka yang 1 Januari 2022. Jadi si 29438, lalu bonds-nya itu si 9438, dan interest payable-nya si 20.000. Oke? Nah, masuk ke tanggal 1 Januari 2022, di soal dibilang, sisa obligasi akan ditebus pada saat jatuh tempo, yaitu 1 Januari 2022. Di sini kita bakal bikin 2 jurnal, yang pertama pembayaran bunga, yang kedua adalah penebusan bonds. Pembayaran bunganya berapa? Berarti kita ambil angka yang dari adjustment tahun lalu, 20.000, dan pembayaran bondsnya tinggal si par-nya, si 500.000 ini, kita kaliin sama 60%. Ya, sorry, aku ada salah nih. Aku ada salah di sini. Tadi nggak ada yang ingetin aku. Harusnya itu, ini itu bukan 100%. Ini harusnya kalian sama 60%. Nah, harusnya kayak gini. Maaf ya, aku kelewat. 3 kali sama 60%. Oke, ini juga 12.000. Justru ini udah, ini maksudnya udah. Gitu ya. Jadi, kalau setelah penebusan, kan kita ada adjustment nih. Karena kita ada juga 40%, sisanya 60%-nya perlu kita, bunganya nggak kita kaliin 100% lagi, tapi 60% sisanya. Gitu. Itu udah selesai deh kita untuk soal 3. Kak, bisa tolong jelasin yang 1 Januari 2000. Bisa ke atas nggak, Kak? Boleh. Yang interest payable pada cash, iya. Tadi kurang nangkep, Kak. Yang ini? Iya. Ini ya, oke. Jadi gini, yang 1 Januari 2020 ini, kan kita harusnya di tanggal 31 Desember 2019, harusnya kan kita buat journal adjustment dong. Tapi karena berhubung di soal itu kita nggak diminta buat, tapi sebenarnya kita bisa bayangin gitu kan. Sebenarnya ini kan 2017 langsung masuk ke 2020. Kalau misalnya kita bayangin nih, berarti di tanggal 31 Desember 2019, itu kan berarti jurnalnya seperti ini. Seperti ini juga dong, post-trial adjustment ya kan. Seperti ini, angkanya berapa? Angkanya itu berarti menggunakan yang 1 Januari 2020. Karena kan si 1 Juli 2019 udah lewat, jadi pakai yang 1 Januari 2020, berarti interest expense itu yang si 27472. Si bonds payable-nya itu si 7472, interest payable-nya si 20.000. Nah, habis itu kita disuruh bikin jurnal nih pada tahun 2020. Berarti kita pas tanggal 1 Januari kan kita harus melakukan pembayaran bunga kan. Pembayaran bunganya itu kita langsung aja masukin dari angka interest payable yang adjustment 2019, yaitu 20.000. Lalu kita bayar pakai cash. Begitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Kak, aku mau tanya, yang tadi di bawah, yang 29.438 itu kenapa dikali 60% ya? Yang mana ya? Ini ya? Ini ya? Iya. Oh iya, ini ya. Karena kan kita melakukan penebusan di 1 Juli 2021 nih. Jadi penebusan itu kayak gini. Misalkan nih, aku ada utang obligasi. Aku udah bayar nih utangnya 40%. Berarti utang aku bukan 100% lagi dong, sisa 60%. Makanya di sini aku nggak boleh nih langsung masukin aja. Kan ini bobotnya 100%. Ingat ya, ini bobotnya 100%. Aku harus kaliin sama 60% sisanya utang aku. Kayak gitu. Jadi di sini aku kaliin sama 60% semua. Jadi anggapannya utang aku yang tadinya 100%, aku udah bayar 40%-nya, jadi sisa 60% lagi. Jadi bunga aku nggak boleh aku hitung 100%, tapi harus hitungnya 60% aja, kayak gitu. Makanya kita kali 60%. Oh iya, udah paham Kak, makasih. Oke.